Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar sebuah materi yang sangat penting, yaitu tentang jenis-jenis zat gizi. Materi ini adalah materi untuk kelas 4 SD semester 2. Materi ini terdapat dalam bingkai tema 5, yaitu tema tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang makanan yang setiap hari kita makan. Mengandung zat apa sajakah makanan itu bagi tubuh kita, seberapa bermanfaat dan sudah seberapa tepat cara kita mengkonsumsi dan memilih makanan yang kita makan. Baik, kita mulai. Sebelum masuk ke materi tentang zat gizi, kita akan mengetahui dulu apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengetahui peran zat gizi pada makanan, siswa mampu mengidentifikasi 6 fungsi dari setiap zat gizi. Jadi nanti ada 6 jenis zat gizi yang akan kita pelajari, yang dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menyebutkan masing-masing fungsinya. Yang kedua, kita bisa menuliskan 6 manfaat zat gizi dari yang akan kita pelajari nanti. Dan yang ketiga, kita mampu mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan gizi. Jadi makanan jenis A ini ternyata mengandung zat gizi ini, makanan jenis B mengandung zat gizi ini, sehingga kita bisa memilih makanan yang cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam zat gizi. Apa sih zat gizi itu? Zat gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang terkandung dalam makanan yang kita makan. Apa saja zat gizi itu? Ada 6 tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama karbohidrat, yang kedua vitamin, yang ketiga protein, keempat mineral, kelima lemak, dan yang terakhir adalah air. Karbohidrat, vitamin, protein, mineral, lemak, dan air. Selanjutnya, karbohidrat. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Jadi, fungsi dari karbohidrat itu adalah membentuk energi. Nah, kalau kita kekurangan karbohidrat, maka kita akan merasa lapar, badan kita lemes, otak kita ogah, males untuk berpikir. Udah, makanya karbohidrat itu penting agar kita tetap berenergi. Makanan apa Pak yang mengandung karbohidrat? Yang pertama beras, kedua jagung, singkong, kentang, gandum, umbi-umbian, dan lain-lain. Dan masih banyak makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi kata kuncinya karbohidrat itu energi atau tenaga. Ini gambar makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah protein. Nah, ini gambar makanannya udah muncul duluan ini. Ada sate, ada daging, ada telur, ada kacang-kacangan, macam-macam. Protein dapat diperoleh dari makanan yang berasal dari hewan dan berasal dari tumbuhan. Yang berasal dari tumbuhan namanya protein nabati, yang berasal dari hewan namanya protein hewani. Fungsi protein sedikitnya ada 3. Yang pertama, membangun sel-sel yang rusak. Jadi ketika tubuh kita terluka. Nah, anak-anak pasti pernah kan mengalami luka tubuh? Luka di tubuh itu lambat laun akan sembuh, 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 kemudian hilang, tak berbekas sama sekali. Itu yang berfungsi untuk mengembalikan lagi sel-sel yang rusak menjadi utuh kembali seperti biasa, seperti sedia kala itu adalah protein. Jadi protein itu juga sangat penting bagi tubuh kita. Yang kedua, protein itu berfungsi untuk membentuk zat-zat pengatur dalam tubuh seperti enzim dan hormon. Enzim dan hormon itu apa? Enzim dan hormon itu cairan yang dibutuhkan oleh tubuh agar metabolisme dalam tubuh kita ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nanti kelas 6 kita akan belajar lebih jauh tentang enzim dan hormon. Sementara kita cukup tahu saja kalau tubuh kita itu ternyata membutuhkan enzim dan hormon yang dihasilkan oleh protein. Makanya makan makanan yang mengandung protein. Yang ketiga, bentuk zat inti energi. Energi itu kekuatan. Jadi pada intinya protein itu bekerja sama, berkolaborasi dengan karbohidrat untuk menghasilkan tenaga bagi tubuh. Selanjutnya yang ketiga adalah lemak. Apa sih lemak itu? Lemak itu adalah cadangan makanan dalam tubuh. Jadi ketika kita lapar, kita sebenarnya masih punya tenaga. Meskipun lapar. Sore hari ketika puasa, kita lapar tapi masih bertenaga kan, masih bisa ngaji, masih bisa sholat. Nah itu dari mana
tenaga yang kita peroleh dari lemak yang ada dalam tubuh kita, cadangan lemak yang ditampung oleh tubuh kita. Apa, Pak, yang banyak mengandung lemak? Minyak goreng, daging, margarin, keju, susu, dan lain-lain itu banyak mengandung lemak. Tapi anak-anak yang perlu diingat, lemak itu tidak baik ketika berlebihan dalam tubuh. Ketika kita punya banyak lemak dalam tubuh, maka kita akan gemuk. Gemuk itu namanya obesitas. Badan kita harus menanggung beban yang tidak perlu. Masa cadangan aja dibawa kemana-mana, yang akhirnya bisa mengakibatkan kita mudah terkena penyakit. Fungsi lemak diantaranya sebagai pelarut vitamin, penghasil tenaga atau kalori, dan sebagai pengganti cadangan untuk makanan. Tapi diingat lagi sekali lagi, jangan berlebihan membawa cadangan makanan dalam tubuh kita yang dalam bentuk lemak, karena itu berbahaya. Selanjutnya, vitamin. Nah, ada 6 jenis vitamin yang akan kita pelajari. Yang pertama vitamin A. Fungsinya vitamin A itu untuk menjaga kesehatan mata. Orang yang kekurangan vitamin A, dia akan mengalami rabun. Matanya, penglihatannya tidak bagus, kabur. Nah, makanan apa yang banyak mengandung vitamin A? Kalau dari hewan atau vitamin A hewani, itu dari kuning telur, susu, dan hati, dan beberapa makanan lain. Kalau dari tanaman atau vitamin A nabati, bisa dari sayuran yang hijau, sayur-sayuran hijau, pisang, wortel, pepaya, itu banyak mengandung vitamin A. Atau makanan-makanan yang berwarna jingga, kemerah-merahan kayak pepaya itu. Selanjutnya vitamin B. Vitamin B ini berfungsi untuk ikut ambil bagian dalam upaya membantu proses metabolisme tubuh, jadi menjaga keseimbangan tubuh agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, agar setiap organ tubuh memerankan fungsinya sebagaimana mestinya. Itu dibutuhkan vitamin B. Vitamin B banyak terdapat pada kacang-kacangan, utamanya kacang hijau. Orang yang kekurangan vitamin B biasanya terkena penyakit beri-beri atau kaki gajah, kakinya bengkak besar sekali. Selanjutnya vitamin C. Vitamin C itu berperan untuk membentuk kolagen, yang mana kolagen itu adalah suatu zat yang memperbaharui jaringan kulit, tulang, sendi, dan berbagai jaringan penyokong terkait di dalam tubuh kita. Intinya, vitamin C itu berfungsi untuk menyegarkan tubuh kita agar tidak cepat tua. Kemudian, selain itu vitamin C juga berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita biar tidak mudah terkena penyakit, biar kita tetap sehat. Vitamin C banyak terdapat pada makanan yang kecut, yang asam, misalnya jeruk. Kemudian jambu juga banyak mengandung vitamin C sih, meskipun tidak asam. Kemudian yang warnanya oranye kayak jeruk gitu. Selanjutnya vitamin D. Vitamin D memiliki fungsi untuk membantu proses pembentukan tulang dan gigi, mengatur kadar fosfor yang terdapat pada darah. Intinya vitamin D itu untuk kesehatan tulang kita. Orang yang kekurangan vitamin D akan sakit tulangnya, mudah patah, yang namanya penyakit rakitis. Tulangnya linu-linu begitu. Vitamin D banyak terdapat pada makanan seperti ikan, susu, dan kuning telur, serta cahaya matahari pagi itu bisa mempercepat proses pembentukan vitamin D dalam tubuh. Antara sejak matahari terbit sampai jam 9, jam 10 pagi. Kalau terlalu siang jangan, tidak baik. Kemudian vitamin E memiliki fungsi untuk mencegah keguguran, untuk kesuburan pada ibu hamil, serta vitamin E juga intinya untuk proses reproduksi vitamin E itu. Banyak terkandung pada sayuran hijau, susu, kuning telur, dan daging. Selanjutnya vitamin K. Vitamin K memiliki fungsi untuk membantu dalam proses pembekuan darah. Jadi ketika kita terluka biasanya kita mengeluarkan darah. Nah, di bagian luka itu darah akan membeku sehingga keluarnya darah tidak terus-menerus atau tersumbat itu luka dengan darah yang membeku. Jadi kalau kita tidak punya vitamin K, maka ketika kita terluka, darah akan terus keluar, sulit untuk berhenti karena tidak ada yang menahannya. Selanjutnya adalah mineral. Mineral dibutuhkan oleh manusia juga dengan jumlah yang sedikit sekali seperti vitamin K tadi. Walaupun begitu, kebutuhan mineral sangatlah penting. Apa saja mineral yang dibutuhkan oleh tubuh? Yang pertama adalah garam belerang, kemudian besi, kemudian garam dapur, kemudian garam yodium, garam kalium, dan garam kalsium. Biasanya zat-zat ini ada pada garam yang kita makan sehari-hari itu, garam dapur itu. Karena memang
oleh pemerintah sudah diprogramkan ke sana biar orang-orang tidak kekurangan, biar masyarakat tidak kekurangan mineral dalam tubuhnya. Maka mineral-mineral ini diaduk di dalam garam dapur yang kita gunakan setiap hari. Nggak perlu banyak-banyak, tapi kita dipastikan makan garam setiap hari agar kebutuhan akan mineral yang hanya sedikit itu terpenuhi. Karena misalnya ketika seseorang kekurangan yodium, dia akan mengalami sakit, yaitu sakit gondong namanya. Di lehernya bisa bengkak gitu, besar. Hanya karena kekurangan yodium yang kebutuhannya tidak banyak sebenarnya dalam tubuh. Yang terakhir adalah air. Air ini adalah salah satu zat yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya sangat penting. Yang pertama sebagai zat pembangun. Yang kedua sebagai pembentuk cairan dalam tubuh. Yang ketiga mencerna makanan, membantu proses pencernaan makanan. Dan terakhir mengangkut sisa pembakaran yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Manusia membutuhkan air rata-rata setiap hari sekitar 2,5 liter per hari. Yang diambil dari makanan dan minuman. Jadi makanan yang kita makan itu sebenarnya sudah mengandung air sebenarnya, tapi harus dibantu lagi dengan minum air sebanyak 2,5 liter. 2,5 liter itu sekitar kalau satu botol aqua yang besar itu 1,5 liter. Berarti hampir 2 botol aqua besar yang dibutuhkan satu orang dalam satu hari. Itu 6 macam zat gizi sudah kita bahas. Selanjutnya ada kuis. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita terhadap materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, dalam sayuran wortel terkandung vitamin apa? Ayo. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Oke, jawabannya adalah mengandung vitamin A. Wortel itu banyak mengandung vitamin A. Selanjutnya, wortel banyak mengandung vitamin A. Selanjutnya adalah jeruk. Di dalam buah jeruk banyak terkandung vitamin apa? Tadi sudah kita bahas. Jeruk banyak mengandung vitamin C. Selanjutnya zat gizi yang terkandung dalam garam dapur tadi juga sudah kita bahas. Yang terkandung dalam garam dapur adalah mineral. Ada banyak mineral tadi. Yang terakhir adalah sinar matahari. Sangat baik untuk kesehatan tulang karena mengandung vitamin. Nah, tadi sudah kita bahas juga sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Dan yang terakhir adalah pertanyaan yang terakhir, dalam daging terdapat kandungan lemak hewani. Lemak dalam tubuh berperan sebagai apa? Ayo. Jawabannya adalah cadangan makanan. Selanjutnya yang pertanyaan yang terakhir, yang keenam. Fungsi air, yaitu untuk membantu mencerna makanan, membentuk cairan tubuh, serta mengangkut sisa pembakaran yang sudah tidak diperlukan dalam tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Berapa jumlah kebutuhan air bagi manusia setiap hari? Nah, jawabannya adalah 2,5 liter. Oke, itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.